Bagaimana jika seorang janda muda kaya raya jatuh cinta pada tukang galon yang tiap hari hanya datang antar air? Tapi tanpa mereka sadari, cinta itu akan membawa mereka ke pusaran fitnah, dendam, dan nyawa yang hampir melayang. Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Inilah kisah janda kaya raya dan menggoda yang selalu ingin bertemu abang tukang galon. Beginilah ceritanya. Siang itu, matahari menyengat keras. Udara panas menyelimuti perumahan elit di sudut kota. Rio, tukang galon berusia 30 tahun, memarkir motornya seperti biasa di depan rumah mewah bergaya Eropa milik pelanggan tetapnya, bukan ia. Biasanya yang membuka pintu adalah pembantu atau satpam. Tapi hari itu beda. Yang membuka justru Kania sendiri, janda muda pemilik rumah, yang dikenal dingin, tegas, dan hampir tak pernah menampakkan ekspresi apapun. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis lama. Rambutnya terurai berantakan, tanpa riasan, hanya mengenakan kaos putih longgar dan celana bahan tipis. Penampilannya jauh dari citra wanita mapan yang biasa Rio lihat. Tapi yang bikin Rio makin bingung, Kania hanya dia memandangi galon yang ia bawa. Bukan menyuruh masuk, bukan pula menyapa. "Bu, ini pesanannya," ucap Rio pelan, agak ragu. Kania hanya mengangguk dan balik badan tanpa bicara. Dengan sedikit bingung, Rio mengikuti dari belakang dan masuk ke dapur. Suasana rumah itu hening, terlalu hening untuk rumah semewah itu. Tak ada suara televisi, tak ada musik, bahkan tak ada pembantu yang biasanya lalu lalang. Saat memasang galon, Rio sempat melirik ke arah meja makan. Di sana, ada piring makan masih utuh, tidak disentuh sama sekali. Di sofa, selimut tebal tergeletak berantakan seperti baru ditinggal tidur. Rio merasakan sesuatu yang gak beres, tapi jelas bukan urusannya. Meski begitu, hatinya terusik. Ketika ia selesai dan hendak pamit, Kania tiba-tiba berkata lirih, "Makasih, Mas." Cuma 2 kata, tapi suaranya terdengar gemetar. Ada sesuatu yang dia tahan, sesuatu yang dipendam. Tapi Rio memilih diam. Ia hanya mengangguk pelan, lalu melangkah keluar sambil menahan satu pertanyaan besar di pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? 2 hari setelah pertemuan ganjil itu, Rio kembali mengantar galon ke rumah Bu Kania. Tapi kali ini, suasananya lebih aneh dari sebelumnya. Saat motornya berhenti di depan pagar, Kania sudah duduk di teras, tanpa riasan, hanya memakai daster warna biru langit dan sandal rumah. Tak ada lagi kesan dingin seperti biasanya. Wajahnya lelah, matanya masih sembab. Tapi begitu melihat Rio, ia langsung berdiri dan berkata pelan, "Mas Rio, bisa bantuin pasangin galonnya, ya? Saya capek banget." Rio mengangguk cepat. Ia bawa galon masuk, dan saat mengganti air di dispenser, tanpa sengaja matanya melihat pergelangan tangan Kania. Ada bekas memar, ungu kebiruan, jelas bukan karena jatuh biasa. Rio pura-pura tidak lihat, tapi dalam hati, ia mulai curiga. Memar itu bukan satu-satunya hal aneh. Rumah yang biasanya bersih kini tampak berantakan. Ruang tengah dipenuhi pakaian berserakan, dan ada botol obat tidur di meja sudut ruangan. "Bu, nggak apa-apa?" tanya Rio akhirnya, dengan suara hati-hati. Kania diam sebentar, lalu ia tersenyum, tapi senyumnya hambar. "Saya cuma kecapean. Makasih ya, udah datang cepat." Rio ingin tanya lebih jauh, tapi dia tahu batasnya. Dia cuma tukang galon, bukan keluarga, bukan teman. Tapi kenapa perasaan di dadanya makin berat? Saat keluar rumah, Rio menoleh sekali lagi. Kania berdiri di ambang pintu, menatapnya. Tapi bukan tatapan wanita kaya pada tukang biasa. Itu tatapan orang yang sedang jatuh, dan diam-diam berharap ada yang menangkapnya. Rio menghela napas panjang. Mungkin ini bukan soal galon lagi. Mungkin dia memang sedang ditarik masuk ke sesuatu yang tidak ia rencanakan. Sore itu, langit mendung, awan menggumpal gelap, seolah menyimpan sesuatu.
Rio baru selesai antar galon ke rumah pelanggan lain saat HP-nya berbunyi. Pesan singkat masuk dari Bukania. Kalau sempat, mampir bentar, ya. Saya butuh ngobrol. Biasanya, wanita itu cuek. Tapi hari ini, nadanya terasa lain. Tak sampai setengah jam, Rio sudah berdiri di teras rumah Kania. Gerbang terbuka, pintu depan setengah menganga. Tak ada suara. Tapi Kania muncul di balik pintu dengan wajah lelah. Ia mempersilakan masuk tanpa bicara banyak. Ruang tamu terasa dingin, bukan karena AC, tapi karena suasananya. Seperti ada yang berat menggantung di udara. Kania duduk di sofa, menghela napas panjang, lalu berkata pelan. Mas Rio, suami saya udah setahun meninggal. Tapi kadang rasanya kayak baru kemarin. Suaranya nyaris bergetar. Rio hanya duduk diam di sisi lain, mendengarkan. Orang pikir saya enak kaya, cantik, bebas. Tapi mereka nggak tahu, saya ini kosong. Selesai dimakamkan, semua pergi. Yang tersisa cuma saya. Sama rumah besar ini, yang makin hari rasanya makin sempit. Rio tidak tahu harus jawab apa. Tapi Kania terus bicara, seperti orang yang sudah terlalu lama memendam. Katanya, suaminya meninggal mendadak karena serangan jantung. Setelah itu, keluarga almarhum menjauh. Bisnis ia urus sendiri. Semua urusan ia tanggung. Dan di balik penampilannya yang terlihat kuat, ternyata ada jiwa yang perlahan runtuh. Saya butuh orang buat diajak ngomong. Mas, bukan soal galon, bukan soal bisnis. Cuma ngobrol. Ada suara, ucapnya lirih. Rio menunduk. Ia tahu, hubungan mereka mulai bergeser. Ia bukan sekadar tukang galon lagi, tapi juga seseorang yang mulai diberi tempat, meski kecil, di hati wanita yang selama ini terlihat tak tersentuh. Dan dari sana, semua mulai terasa jauh lebih rumit. Malam itu hujan gerimis membasahi halaman perumahan. Rio sedang duduk di warung kopi dekat rumah kontrakannya saat notifikasi HP-nya berbunyi. Nama pengirimnya membuat jantungnya berdetak tak beraturan. Bukania. Mas Rio, dispenser saya bocor. Bisa bantu lihat sebentar? Rio langsung berangkat. Bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena rasa penasaran dan perasaan campur aduk yang makin hari makin sulit ia abaikan. Sesampainya di rumah Kania, suasananya sepi. Lampu teras menyala, pintu langsung dibuka. Kania berdiri di sana dengan kaos putih tipis dan celana panjang bahan. Rambut dikuncir asal-asalan. Wajahnya terlihat letih, tapi ada sedikit senyum. Masuk aja, Mas. Di dapur, ya, katanya. Rio memeriksa dispenser. Aneh, tak ada tanda-tanda kebocoran. Semuanya normal. Ia berdiri, menoleh ke arah Kania yang sudah duduk di meja makan. Di depannya, ada 2 cangkir kopi, dan salah satunya disodorkan ke arah Rio. Saya bohong soal dispenser. Maaf, katanya pelan. Saya cuma pengen ngobrol. Rio duduk dengan kaku, bingung harus bagaimana. Tapi suasana yang awalnya canggung, perlahan mencair. Kania mulai cerita tentang masa lalunya. Tentang tekanan menikah muda karena tuntutan keluarga. Tentang bagaimana suaminya, yang jauh lebih tua, jarang di rumah. Dan tentang rasa kesepian yang sudah lama tinggal bersamanya. Bahkan sejak suaminya masih hidup. Di atas meja, ada bingkai foto. Foto pernikahan. Rio menatapnya sebentar. Ibu, masih belum bisa lupa. Kania menatap cangkirnya. Bukan soal lupa, Mas, tapi soal bagaimana semua orang berpikir saya baik-baik saja, padahal enggak. Suara hujan makin deras, tapi di dalam rumah itu, 2 cangkir kopi jadi saksi, bagaimana satu pertemuan kecil bisa membuka pintu hati yang selama ini tertutup rapat. Dan malam itu, Rio sadar, ia sudah terlalu jauh untuk hanya jadi tukang galon. Pagi itu Rio datang seperti biasa, tapi suasananya berbeda. Gerbang rumah Bukania sudah terbuka, dan di dalam halaman, tampak seorang wanita parubaya tengah menyapu dengan semangat. Rio baru sadar,
Itu Mbak Sri, pembantu lama Kania yang dulu sempat pulang kampung karena orang tuanya sakit. Kini dia kembali. Begitu melihat Rio, ekspresi Mbak Sri langsung berubah. Ia menatap tajam dari ujung kepala sampai kaki, seolah ingin menilai siapa yang datang. Rio tersenyum sopan dan menyapa, tapi Mbak Sri hanya menjawab dingin. "Oh, Mas Rio ya? Kirain siapa?" Saat Kania keluar dari pintu depan sambil menyambut Rio dengan santai, Mbak Sri makin kelihatan gak suka. Dan benar saja, begitu Kania masuk ke dalam rumah, Mbak Sri mendekat dan berbisik. "Mas, saya tahu Mas cuma tukang galon. Tapi jangan kelewat sering nongkrong di sini. Nanti orang ngomong." Rio tertegun. Hatinya mendadak gak nyaman. Ia tahu posisinya. Tapi kalimat itu tetap menusuk. Seolah kehadirannya dianggap tidak pantas. Seolah semua kedekatannya dengan Kania adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Sejak saat itu, setiap kali Rio datang, Mbak Sri selalu ada di sekitar, memperhatikan, mencatat gerak-geriknya. Tapi anehnya, Kania makin sering meminta bantuan. Bukan cuma antar galon, tapi kadang minta dibelikan makanan, kadang sekadar menyuruh mampir sebentar. Suatu sore, saat Rio selesai membantu mengganti bohlam di dapur, Kania memberinya kotak makanan. "Buat Mas Rio. Saya masak sendiri," katanya sambil tersenyum. Rio hampir menolak, tapi tatapan Kania membuatnya bungkam. Saat melangkah keluar, Mbak Sri berdiri di ambang pintu dengan wajah mencibir. Tapi Rio tetap melangkah. Dalam hati, ia mulai sadar, hubungan ini mulai jadi sorotan. Tapi entah kenapa, ia juga merasa, sudah terlalu dalam untuk mundur. Malam itu, sekitar jam 11, Rio sedang bersiap tidur. HP-nya tiba-tiba bergetar. Nama pengirimnya langsung membuat matanya terjaga. "Bukan ya?" Pesannya singkat tapi bikin dada Rio sesak. "Mas, bisa ke rumah sekarang? Kayaknya ada orang di halaman belakang." Tanpa pikir panjang, Rio langsung ambil jaket dan kunci motor. Tak peduli hari sudah larut. Dalam perjalanan, pikirannya kacau. Ada rasa khawatir, tapi juga bingung. Siapa yang berkeliaran malam-malam di rumah seluas itu? Sesampainya di sana, Kania menunggu di depan pintu. Wajahnya pucat. Ia menggigil meski mengenakan cardigan tebal. Rio langsung masuk dan melihat sekeliling. Halaman belakang diterangi lampu taman, tapi suasananya memang bikin merinding. Dan benar saja, di sudut tanah dekat pagar belakang, ada jejak sepatu di tanah basah. Tapi tidak jelas kemana arahnya. "Barusan aku dengar suara kayak ada yang ngintip dari jendela dapur," kata Kania. Suaranya bergetar. Rio mengecek semua sisi rumah. Tak ditemukan apa-apa. Tapi rasa takut itu nyata di wajah Kania. Ia duduk di sofa, memeluk lututnya sendiri. Mata Rio tak lepas menatap perempuan itu. Untuk pertama kalinya, ia terlihat rapuh, seolah pertahanan dirinya benar-benar runtuh. Rio duduk di sisi sofa, berusaha menenangkan. Mereka hanya duduk bersebelahan dalam diam, tapi jantung mereka berdetak lebih cepat. Jarak yang selama ini dijaga, malam itu nyaris lenyap. Kania perlahan bersandar ke bahu Rio. "Mas, aku capek," bisiknya. Suaranya lirih, tapi menggetarkan. Rio mendadak kaku. Kepalanya penuh tanya. Haruskah ia tetap tinggal? Atau justru pergi sebelum semuanya makin jauh? Setelah beberapa menit, Rio berdiri perlahan. "Bu, saya pulang dulu, ya? Tapi kalau ada apa-apa, kabari aja." Kania menatapnya. Tidak menahan, tidak juga menyuruh pergi. Tapi sorot matanya seperti berkata, "Kenapa kamu nggak tinggal aja?" Rio menunduk dan keluar, dengan perasaan kacau. Malam itu, ia tahu hubungan mereka sudah melewati batas. Tapi arahnya belum jelas, dan itulah yang membuat segalanya makin rumit. Pagi itu, suasana komplek mendadak ramai. Rio baru selesai antar galon ke rumah Bu Kania dan berniat langsung pergi. Tapi saat membuka pagar, ia mendengar bisik-bisik dari dua ibu-ibu komplek yang sedang jalan pagi sambil bawa anjing kecil. Itu tuh, tukang galon yang kemarin katanya masuk rumah Bu Kania malam-malam." "Iya,
Masa janda kayak gitu deketnya sama orang bawah? Kurang pria. Apa gimana sih? Rio menunduk, pura-pura gak dengar. Tapi kupingnya panas. Bukan karena malu pada dirinya, tapi karena khawatir Kania bakal dibicarakan lebih buruk lagi. Keesokan harinya, saat kembali ke rumah Kania, satpam komplek mulai ikut sinis. "Mas, kalau malam jangan sering masuk ya. Banyak yang nanya-nanya," kata mereka sambil setengah mengejek. Rio gelisah. Hatinya kacau. Ia tahu status sosial mereka beda jauh. Tapi kenapa hal sesederhana perhatian dan kepedulian harus jadi bahan gosip? Saat ketemu Kania sore itu, Rio langsung bicara. "Bu, saya takut keberadaan saya malah bikin ibu jadi bahan omongan orang." Kania menatap tajam. "Emangnya mereka yang ngurus hidup saya? Yang tahu saya kesepian? Yang tahu saya tidur tiap malam dalam rumah sebesar ini tanpa siapapun bicara?" Suasana jadi tegang. Kania berdiri, menghela napas panjang. "Mas, saya tahu apa yang orang pikirin. Tapi yang saya rasain, itu urusan saya. Bukan urusan mereka." Rio terdiam. Hatinya campur aduk. Ia merasa dihargai, tapi juga semakin sadar bahwa semua ini gak sederhana. Semakin dekat mereka, semakin banyak mata yang memerhatikan. Dan semakin banyak suara yang memaksa mereka memilih, lanjut atau berhenti sekarang. Tapi Rio tahu satu hal, dia tidak sanggup pura-pura tak peduli. Tidak lagi. Hari-hari terasa makin berat buat Rio. Semakin dekat dia dengan Kania, semakin banyak tekanan datang dari segala arah. Bisik-bisik tetangga makin ramai. Satpam mulai curiga. Bahkan beberapa pelanggan Rio mulai bertanya aneh-aneh. "Mas, itu beneran deket sama janda kaya di Blok C?" Semua itu bikin Rio gelisah. Ia bukan takut dicibir, tapi takut jadi beban buat Kania. Perempuan itu sudah cukup kuat bertahan selama ini, dan ia khawatir kehadirannya justru memperkeruh hidup Kania yang mulai stabil. Beberapa hari, Rio sengaja tidak datang meski ada pesanan air dari rumah Kania. Ia minta rekannya yang antar, tapi diamnya justru membuat Kania heran. 3 hari tanpa kabar, satu pun pesan tak dibalas. Sampai akhirnya, malam itu, Rio memberanikan diri datang, berdiri di depan rumah Kania tanpa membawa galon, tanpa jaket, tanpa helm. Kania membukakan pintu. Tatapannya dingin, tapi jelas menahan kecewa. "Baru ingat jalan ke sini," ucapnya pelan. Rio menunduk. "Maaf, Bu, saya sengaja jaga jarak. Saya takut jadi masalah buat ibu." Kania menghela napas panjang, lalu duduk di anak tangga teras. "Mas Rio, saya ini udah kenyang dinilai orang. Dulu waktu saya nikah sama suami saya, mereka bilang saya cuma kejar harta. Setelah dia meninggal, mereka bilang saya janda sombong. Sekarang saya dekat sama orang yang betul-betul perhatian, mereka bilang saya nggak tahu diri." Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi yang mereka nggak tahu, saya cuma butuh satu orang aja yang nggak ninggalin saya waktu saya lagi jatuh." Rio terdiam. Dadanya sesak. Malam itu, dia sadar diamnya selama ini bukan bentuk melindungi, tapi justru membuat Kania merasa sendirian lagi. Ia duduk di samping Kania dan berkata pelan, "Saya nggak akan kemana-mana lagi. Tapi saya juga butuh tahu, saya ini siapa buat ibu." Kania menoleh, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Lebih dari yang Mas pikir. Jauh lebih." Sore itu langit mendung gelap. Rio tetap nekat antar galon karena tahu rumah bukannya kehabisan air sejak pagi. Di tengah perjalanan, hujan turun deras. Rio basah kuyup, tapi tak berhenti. Sesampainya di depan rumah, ia memencet bel sambil gemetar kedinginan. Pintu langsung dibuka. Kania terkejut melihat Rio berdiri menggigil. Bajunya lekat di badan. "Mas, ya ampun, masuk dulu cepetan," serunya panik. Rio masuk dengan ragu. Air menetes dari rambut dan pakaiannya ke lantai marmer. "Maaf, Bu, saya nggak sempat berteduh tadi. Soalnya galonnya udah kosong, takut ibu kesusahan," katanya sambil tersenyum kaku. Kania langsung ambil handuk dan menyelimuti tubuh Rio tanpa pikir panjang. "Mas duduk dulu."
Tunggu ya, saya ambilin baju bekas almarhum, daripada masuk angin. Rio duduk di sofa, tubuhnya gemetar, tapi hatinya jauh lebih hangat dari yang ia kira. Tak lama, Kania kembali membawa setelan training longgar. Pakai ini aja dulu. Kamar mandi di sebelah kiri. Setelah berganti baju dan duduk kembali di ruang tamu, suasana jadi hening. Hujan masih deras di luar. Kania menyeduh 2 gelas coklat panas, lalu duduk di seberangnya. Mas Rio, kenapa segitunya? Orang lain pasti nunggu reda. Rio menatap matanya. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya nggak bisa santai kalau tahu ibu di rumah sendirian. Jawaban itu membuat Kania terdiam lama. Ia menunduk, lalu perlahan berkata, kalau orang lain dengar Mas ngomong gitu, mungkin mereka akan ketawain kita. Rio mengangguk, tapi saya nggak peduli. Selama ibu nggak ketawain saya, itu cukup. Mereka saling menatap. Hujan turun makin deras. Tapi di dalam rumah itu, 2 orang yang dulunya asing mulai merasa dekat. Tak ada kalimat cinta, tak ada sentuhan lebih. Tapi pandangan mereka saling bicara. Dan sore itu, dalam sunyi dan basahnya hujan, mereka sama-sama tahu perasaan ini bukan main-main. Sejak sore kehujanan di rumah Kania, perasaan Rio makin sulit dikendalikan. Ia tak lagi melihat Kania sebagai sekadar pelanggan. Tapi ia juga tahu, batas antara mereka terlalu jauh. Rio cuma tukang galon, Kania janda kaya pemilik toko bangunan dan 3 kontrakan. Beberapa hari setelahnya, Rio nekat datang lebih awal. Bukan antar galon, tapi bawa sembako dan minyak goreng, hasil dari ngojek malam. Buat ibu, saya tahu ibu sibuk, kadang lupa belanja, katanya sambil menunduk. Kania menatap lama kantong plastik itu. Mas Rio, kamu gak perlu lakuin semua ini. Aku bukan siapa-siapa buat kamu. Saya tahu, jawab Rio pelan. Tapi, saya cuma pengen ibu tahu, saya bukan cuma mikirin isi galon. Saya mikirin ibu juga. Kania mendekat. Ada sesuatu di matanya, seperti ingin menangis, tapi ditahan. Kalau kamu terus begini, aku bisa salah sangka, Mas. Rio menatap langsung ke matanya. Mungkin bukan salah sangka, Bu. Mungkin perasaan itu memang nyata. Kania tercekat. Tubuhnya tak bergerak. Detik-detik di antara mereka terasa lebih panjang dari biasanya. Dan di sana, dalam keheningan ruang tamu yang dulu sering kosong itu, Kania akhirnya jujur. Mas Rio, aku udah terlalu lama sendiri. Tapi aku takut. Takut dijudge. Takut dibilang gak punya harga diri karena deket sama laki-laki yang gak punya apa-apa. Potong Rio. Tapi saya punya hati, Bu. Dan hati ini cuma buat ibu. Tatapan itu, yang awalnya biasa saja, kini terasa seperti cermin yang membongkar semua rasa yang selama ini disimpan. Dan di detik itu, untuk pertama kalinya, Kania tidak lagi melihat Rio sebagai lelaki dari kasta bawah, tapi sebagai laki-laki yang hatinya paling jujur, dan paling mengerti sepi yang ia sembunyikan. Hari itu, Kania duduk di teras sambil menyiram tanaman. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Rio datang seperti biasa, tapi wajahnya berbeda. Bukan senyum hangat seperti biasanya, tapi datar dan canggung. Mas, kamu kenapa? Capek ya? Tanya Kania sambil menyodorkan teh hangat. Rio hanya mengangguk, lalu menatap ke arah kontrakan sebelah. Di sana, ada seorang pria berambut klimis, baru saja pindah. Ganteng, rapi, dan sopan. Barusan ia sempat melihat pria itu bicara lama dengan Kania. Tawa Kania waktu itu, entah kenapa, membuat dadanya sesak. Nggak capek, Bu, cuma kepikiran aja. Gumam Rio sambil duduk di tangga. Kepikiran apa? Kania mencoba menangkap matanya, tapi Rio malah menunduk. Diam, kamu nggak suka aku ngobrol sama Pak Fajar tadi? Kania tiba-tiba menembak langsung. Rio langsung menoleh. Saya siapa, Bu, sampai bisa ngelarang? Tapi kamu cemburu, kan? Suara Kania lirih, nyaris seperti bisikan. Rio terdiam.
tak menjawab. Tapi matanya, mata yang selama ini hangat, kali ini menyimpan badai. Saya nggak punya hak buat cemburu, Bu. Jawabnya akhirnya. Tapi saya nggak bisa bohong. Rasanya nyesek lihat ibu ketawa sama orang lain. Kania ikut terdiam. Angin sore seolah menahan napas. Untuk pertama kalinya, Kania tahu, perasaan Rio lebih dalam dari sekadar perhatian. Dan di balik kesederhanaan lelaki itu, ada rasa yang tulus, tapi takut kehilangan, meski belum sepenuhnya memiliki. Dan sore itu, tanpa perlu pelukan, tanpa sentuhan, Kania tahu, Rio benar-benar jatuh cinta. Dan hatinya mulai takut, bukan karena dijudge orang, tapi karena bisa kehilangan satu-satunya laki-laki yang membuatnya merasa hidup kembali. Malam itu, hujan turun deras, angin berembus kencang, membuat dedaunan menari tak karuan. Di dalam rumah, Kania resah. Rio belum pulang dari pasar. Padahal biasanya, sebelum maghrib, dia sudah duduk di teras, menunggu Kania menyiapkan makan malam. Kania mondar-mandir, gelisah. Ponsel Rio tak bisa dihubungi. Petir menyambar, dan suara guntur membuat suasana makin mencekam. Tepat pukul 9 malam, suara motor tua terdengar. Kania buru-buru membuka pintu. Tapi langkahnya terhenti saat melihat wajah Rio yang basah kuyup, kedinginan, dan penuh luka. Rio, apa yang terjadi? Kania berlari mendekat. Rio diam, tangannya bergetar. Ia menunduk, tak berani menatap Kania. Ada yang nyerang aku di jalan, Bu. Suaranya lirih, kayaknya bukan perampok, tapi kayak orang yang sengaja nyari saya. Kania panik. Ia menarik Rio masuk dan segera mengambil handuk, membersihkan luka di pelipisnya. Tapi di dalam pikirannya, ketakutan lain tumbuh cepat. Siapa yang menyerang Rio? Dan kenapa? Saat Rio akhirnya tenang, Kania bertanya lagi. Kali ini pelan, tapi tegas. Rio, kamu pernah musuhin siapa? Rio menggeleng, lalu menatap Kania. Mungkin ini karena saya kerja di sini, Bu. Kania terdiam. Hatinya mencelos. Mungkinkah ada yang tak senang melihat Rio tinggal serumah dengannya? Atau ada seseorang yang memang mengincar Rio karena hubungannya dengannya? Malam itu, pintu kamar dikunci dari dalam. Bukan karena takut orang luar masuk, tapi karena mereka tahu, hubungan yang mulai tumbuh ini, mulai tercium. Dan ada yang merasa terganggu. Tapi siapa? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Pagi itu, suasana rumah Kania terasa berbeda. Bukan karena hujan atau kabut, tapi karena suara motor metik yang berhenti di halaman. Rio sedang menyapu halaman saat suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari arah pagar. Seorang wanita muda, berambut panjang dan berpakaian necis, masuk tanpa permisi. Matanya tajam menatap Rio. Kamu Rio? Rio mengangguk, bingung. Iya, saya. Wanita itu tak menunggu jawaban lengkap. Saya Karin, tunangannya Mbak Kania dulu. Rio langsung menegang. Maksudnya? Kania keluar dari dalam rumah. Wajahnya langsung pucat saat melihat Karin. Karin, ngapain kamu kesini? Jadi ini orangnya? Pegawai yang kamu bela mati-matian, kata Karin, nadanya sinis. Dulu kamu tinggalin kakakku, sekarang malah tinggal bareng pembantu laki-laki? Kamu nggak berubah ya, selalu bikin masalah. Rio menunduk, tapi jantungnya berdegup kencang. Ia baru tahu, ternyata Kania punya masa lalu yang belum selesai. Kania menarik napas dalam. Aku dan kakakmu sudah selesai. Karin, jangan campur urusanku. Karin tertawa, tapi nadanya pahit. Kamu pikir warga di sini nggak bakal ngomongin? Perempuan janda tinggal serumah sama pria muda? Kamu pikir mereka nggak lihat? Kata-kata itu seperti tamparan. Kania berusaha tenang, tapi Rio tahu, hatinya terguncang. Setelah Karin pergi, suasana berubah sunyi. Kania duduk lemas di tangga. Rio mendekat, duduk di sebelahnya. Bu, saya pergi aja ya, biar nggak bikin ibu susah.
Kania menoleh. Matanya berkaca-kaca. Jangan. Saya yang minta kamu di sini. Saya yang butuh kamu. Bukan cuma karena pekerjaan, tapi karena saya merasa nyaman. Rio terdiam. Tapi dari sorot matanya, rasa itu tak lagi bisa disembunyikan. Namun, bayangan masa lalu Kania kini mengintai, mengancam hubungan yang baru mulai tumbuh. Mampukah mereka bertahan saat seluruh mata mulai memperhatikan mereka? Sejak kedatangan Karin, suasana rumah Kania tak pernah benar-benar tenang. Banyak tetangga mulai berbisik-bisik. Bahkan Bu Rini, tetangga sebelah, sempat menyindir saat bertemu Kania di warung. Sendirian, Bu? Nggak ditemenin Mas Rio? Katanya, senyum sinis. Kania hanya tersenyum tipis dan pergi tanpa menjawab. Tapi di dalam hatinya, ia makin resah. Ia tahu, sebagai janda kaya, tiap langkahnya selalu diawasi. Dan sekarang, kehadiran Rio makin jadi bahan omongan. Sore itu, Rio pulang lebih awal. Wajahnya tampak lelah. Tapi Kania bisa lihat, ada yang disimpan di balik tatapannya. Ibu, kata Rio pelan. Tadi saya dengar dari warung. Katanya saya numpang hidup, manfaatin ibu. Kania langsung berdiri dari kursinya. Siapa yang bilang gitu? Rio hanya menggeleng. Nggak penting siapa. Yang jelas, saya nggak mau ibu tambah susah karena saya. Kalau perlu, saya pergi. Jangan ngomong gitu lagi, Rio. Suara Kania meninggi, lalu melembut. Kamu bukan pembantu. Kamu bukan numpang. Kamu itu orang yang selama ini bikin rumah ini hidup lagi. Air mata Kania mulai mengalir. Rio yang biasanya tenang, ikut terdiam. Kamu tahu, Rio, dulu, waktu suamiku meninggal, aku mati rasa. Aku cuma hidup karena rutinitas. Tapi sejak kamu datang, aku bisa senyum lagi. Bisa masak, bisa ketawa, bisa merasa hidup. Rio menatap Kania, tapi hatinya semakin bingung. Di satu sisi, ia merasa dihargai. Di sisi lain, ia takut, karena rasa yang tumbuh itu bukan lagi sekadar hormat, tapi cinta. Dan di balik itu semua, Karin belum selesai. Wanita itu ternyata punya rencana yang jauh lebih besar dari sekadar mempermalukan. Ia ingin menghancurkan Kania, sampai tak punya siapa-siapa lagi. Pertanyaannya sekarang, sanggupkah Rio tetap tinggal, atau justru mundur untuk melindungi Kania dari luka yang lebih dalam? Malam itu hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar sesekali, seolah ikut menyuarakan ketegangan di dalam rumah megah milik Kania. Di ruang tengah, Rio berdiri kaku. Matanya menatap lurus ke arah Karin yang duduk dengan santai di sofa, memainkan ujung rambutnya. Kamu pikir saya nggak tahu permainan kamu, Karin? Suara Rio dalam dan tajam. Karin tersenyum tipis, lalu berdiri perlahan. Kamu terlalu lugu, Rio. Hidup ini soal strategi. Kalau kamu nggak bisa baca langkah lawan, ya siap-siap dilindas. Kania yang sejak tadi mendengar dari balik dinding, melangkah masuk dengan wajah dingin. Apa sebenarnya tujuanmu, Karin? Dari dulu aku sabar, tapi kali ini, kamu kelewatan. Tujuanku? Karin tertawa sinis. Mudah, aku cuma ingin lihat kamu jatuh. Karena kamu selalu jadi yang sempurna di mata semua orang. Janda kaya, kuat, dicintai banyak pria, termasuk menantumu sendiri. Kania terkejut. Menantu? Rio bukan. Tapi orang-orang percaya dia menantumu, kan? Potong Karin cepat. Dan kamu tahu, kabar itu bisa aku sebar lebih cepat dari kamu berkedip. Rio mengepalkan tangan. Amarahnya nyaris tak terbendung. Tapi Kania menggenggam lengannya pelan. Biarkan dia, ujar Kania lirih. Orang seperti dia akan jatuh karena mulutnya sendiri. Namun dalam hati Kania, badai sudah telanjur datang. Ia tahu, nama baiknya bisa hancur dalam sekejap. Dan lebih dari itu, hubungannya dengan Rio, yang selama ini disimpannya rapat-rapat, bisa jadi senjata makan tuan. Sementara Karin tersenyum puas malam itu, Kania dan Rio diam-diam bersiap.
Ini bukan lagi soal cinta semata. Ini soal harga diri. Dan satu hal pasti, mereka tidak akan kalah tanpa melawan. Dari kisah ini kita belajar bahwa tak semua senyuman menyimpan kebaikan, dan tidak semua orang yang terlihat dekat benar-benar peduli. Ketika kepercayaan diuji dan fitnah mengintai, hanya ketenangan dan kecerdasan yang bisa menyelamatkan kita dari kehancuran. Dalam badai pengkhianatan, harga diri dan cinta sejati diuji, dan hanya mereka yang kuat dan sabar yang mampu berdiri hingga akhir. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.